Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Menteri 210 tahun 2018 yang akan mengatur pajak bagi UMKM dan pelaku usaha di situs online. Aturan ini akan berlaku mulai 1 April 2019 dan saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Dalam aturan ini pemerintah akan mengenakan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak pertambahan atas barang mewah. Aturan ini dianggap akan membuat kesetaraan antara pedagang offline dan online. Kami akan membahasnya dalam segmen The Analyst. Dan sudah bergabung bersama kami di studio Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, Ignatius Untung. Pak Ignatius, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Business. Selain dari kurangnya sosialisasi dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 tahun 2018 ini, apalagi yang kurang disukai dari peraturan Menteri ini? Iya, jadi memang kan seperti Bu Sri Mulyani juga sampaikan bahwa ketika orang bicara pajak tuh alergi. Udah langsung wah takut dan defensif begitu ya. Betul, itu dia. Jadi untuk isu-isu yang sebegitu sensitif memang ini kurang sosialisasi satu. Kedua juga ini kurang ketika ini dikeluarkan juga kurang ada studi yang memang komprehensif tentang dampaknya apa sih dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu yang kita khawatirkan di awal sih. Nah, kalau dari kategorinya sendiri antara pedagang online dan pedagang offline, kemudian cakupan apa yang dimaksud dalam kategori e-commerce, itu sudah setuju asosiasi? Kalau setujunya sudah setuju, biarpun yang kita perjuangkan kan sebenarnya level playing field. Jadi maksudnya apa tuh Pak Ignatius, ya, level playing field? Level playing field itu adalah ketika aturan ini diberlakukan di satu bisnis model, ambil aja contoh misalnya marketplace, itu juga harus dilakukan sama dengan bisnis model lain yang ekuivalen. Jadi kayak level playing field ini kan juga selalu jadi isunya pengusaha-pengusaha offline. Kok kenapa yang online itu nggak bayar pajak? Padahal nggak juga. Kita bayar pajak PPh, PPN, pajak badan, pajak impor, kalaupun ada barang impor ya, semuanya kita bayar. Nah, yang sekarang dibahas ini kan masalah yang dipajaki sebenarnya bukan platformnya, tapi pengusahanya, pedagang yang berjualan di Which is sebenarnya kalau pedagang online kan dia juga sudah offline kan sebenarnya. Kebanyakan begitu. Kebanyakan mulai dari offline dulu, kemudian baru menjadi online. Iya, betul. Jadi ada kemungkinan nanti pajaknya double begitu dong, Pak? Bisa double. Kalau double sebenarnya dia bisa klaim kan, asal ada bukti pajaknya dia sudah klaim ini sudah saya bayarkan. Nah, tapi yang jadi permasalahan di sini masalah level playing field adalah ada orang yang berjualan di sosial media. Jadi kita tahu semua bahwa sosial media itu dibuat bukan untuk khusus bertransaksi. Jadi kalau kita analogikan sosial media itu kalau di kehidupan nyata itu kayak orang berjualan di trotoar. Bisa nggak berjalan di trotoar? Bisa, tapi tempatnya nggak. Nah, sehingga perusahaan sosial media ini kan tidak menjamin dan tidak memberikan kepastian terhadap apakah barang yang ditransaksikan ini sesuai kualitasnya, akan di-delivery dan segala macamnya. Sehingga consumer protection-nya bisa jadi berbahaya. Nah, kalau sudah sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak comply seperti itu, terus habis itu pajaknya juga tidak diberlakukan ke mereka, yang kita khawatirkan nanti pedagang dari marketplace yang semuanya comply, itu malah jadi pindah ke sosial media. Padahal kalau kita ngomongin kalau kita mau ngomong isu-isu nasionalisme lah ya, marketplace ini biarpun investasinya ada beberapa juga yang asing, tapi foundernya Indonesia. Sementara kalau sosial media kita tahu kan ya semuanya asing, tidak ada Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Iya, marketplace baru ini nantinya akan terbunuh begitu oleh peraturan pajak ini. Nah, ini juga yang menarik. Jadi interpretasi kita di awal dan interpretasi teman-teman media adalah PMK ini akan mengatur soal pajak. Jadi akan dipajaki. Nah, setelah kemarin kita beraudiensi dengan Bu Sri Mulyani, hasilnya adalah tidak, ini bukan untuk memajaki. Ini hanya untuk memperkaya database pajak dari ekosistem online. Jadi mereka hanya mau tarik NPWP-nya saja, intinya itu satu. Nah, tapi terus habis itu ada concern kedua, kita bilang, kalau ada pedagang-pedagang yang baru mulai, karena data kita menunjukkan 80% pedagang online itu masih levelnya mikro. Mikro itu di bawah 300 juta setahun omsetnya. Nah, mereka baru coba-coba, masih ada yang belum stabil, masih berusaha untuk survive. Kalau terus habis itu langsung ditakut-takuti, dalam tanda kutip dengan pajak, ya mereka milih untuk pilihan pertama adalah mereka berhenti, udahlah ribet lah, orang saya juga dapatnya nggak banyak. Yang kedua adalah mereka pindah ke sosial media yang
sulit sekali untuk nagihin NPWP tadi itu tadi. Nah, positifnya setelah kita ketemu Bu Sri Mulyani, kita sepakat bahwa ini bukan soal memajaki, ini adalah mengambil NPWP, itu satu. Kedua, disepakati juga bahwa NPWP ini pun tidak wajib. Gitu. Jadi kita akan bagi dua tier pedagang-pedagang yang masih bisa kita kategorikan sebagai yang perlu dibantu, itu nggak perlu menyerahkan NPWP atau NIK. Nah, sementara yang sudah, kalau punya NPWP, ya silakan setor NPWP. Kalau nggak punya NPWP, NIK saja cukup. Gitu nah, sih. Jumlah besaran target total pajak yang disasar dari pedagang online ini sebenarnya seberapa besar sih? Nah, itu dia. Itu malah tidak diatur sama PMK ini dan memang sama sekali ketika kemarin Bu Sri Mulyani menjelaskan bahwa memang ini bukan untuk mengejar target pajak. Jadi sama sekali belum sampai sana. Cuma untuk membangun database begitu. Hanya untuk membangun database. Untuk ya macam-macam. Gunanya satu mungkin saja ya untuk melihat kira-kira potensi pajak dari sini bisa berapa. Kedua termasuk juga untuk membuat kebijakan. Artinya berapa banyak sih yang sebenarnya perlu kita support dan berapa banyak sebenarnya yang sudah bisa mensupport hal-hal seperti itu. Jadi arahnya masih di level itu, belum ngomongin soal pajaknya. Nah ini kan baru mulai berlaku 1 April 2019. Betul. Dari sekarang hingga 1 April ini waktunya tidak cukup menurut Asosiasi E-commerce untuk sosialisasi. Sebenarnya cukup kalau memang intensif ya. Nah problemnya kan kemarin memang yang kita kemarin sempat agak kecewa makanya kita ngomong ke media adalah karena ini dikeluarkan tanpa kita dipanggil lebih dulu untuk ini loh finalnya. Kita pernah dipanggil waktu itu untuk sosialisasi awal bahwa kalau kita bikin begini seperti apa. Terus habis itu mereka berjanji bahwa oke deh kita rumuskan dulu. Nah lalu habis itu tiba-tiba dikeluarkan tanpa kita disosialisasi. Makanya kemarin kita minta waktu boleh nggak kita supaya kita nggak salah mengerti. Makanya kan kalau pernyataan kita kan bukan kita menolak. Tapi kita minta untuk diundur atau ditinjau ulang sambil memberikan waktu kita untuk melakukan studi. Jadi kita mau melakukan studi untuk melihat dampaknya apa sih sebenarnya. Dan bagusnya kemarin kita sepakat dengan Bu Sri Mulyani dan teman-teman di Kementerian Keuangan bahwa spiritnya itu justru mau melihat siapa yang layak kita bantu dan harus kita bantu besarannya berapa dan mana yang sudah bisa mandiri gitu. Nah kalau pedagang UMKM kan tadi dikatakan Pak Ignatius kemungkinan akan takut kan masuk ke online dengan adanya peraturan ini. Jadi kalau mereka yang sudah masuk ke online menurut asosiasi apakah perlu mereka ini mendapat perkecualian begitu dari peraturan ini? Atau diberikan keringanan? Sebenarnya begini, jadi yang tidak wajib itu adalah ketika masuk itu langsung dimintakan itu tidak. Karena begitu masuk otomatis kan sebenarnya besaran transaksinya masih 0. Jadi akan langsung dikategorikan mikro. Nah ketika dia sudah berada di satu waktu dan terus habis itu melewati batas mikro ataupun batasnya berapapun itu yang lagi kita diskusikan, baru disitulah kita akan persuasi untuk udah waktunya untuk lebih. Jadi seharusnya ada klausal yang menyatakan bahwa suatu usaha itu akan dikenai pajak online begitu dengan total misalnya minimum jumlah transaksi atau omset dari perusahaan itu sendiri begitu. Nah harusnya ada itu, tapi memang PMK ini kan masih global. Makanya setelah ini memang akan dikeluarkan peraturan Dirjen. Nah di sana akan di peraturan Dirjen akan ada yang lebih detail lagi. Betul. Dan sebenarnya ini masih align dengan PMTK, penghasilan penghasilan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah Pak Ignatius, sekarang kita lihat tadi ada YouTuber selebgram yang juga membayar pajak yang 2,7 miliar kata tahun 2017. Kita tahu bahwa itu industri yang sangat-sangat besar menghasilkan uang. Kayaknya 2,7 miliar tuh terlalu kecil deh ya, cuma 51. Kalau kita lihat di Instagram aja jumlahnya jauh lebih besar daripada 51. Nah, itu juga akan masuk dalam peraturan ini nantinya. Terkena peraturan ini. Kalau di aturan ini sepertinya tidak diatur ya. Ini hanya benar-benar platform yang mengatur pajak yang mengatur pedagang yang berjualan di marketplace. Nah, prosedur pemungutan pajak ini nantinya seperti apa Pak Ignatius? Prosedur, PMK ini belum berbicara soal pemungutan pajaknya sama sekali. Jadi memang benar-benar ini hanya untuk mengumpulkan data itu saja. Jadi apakah akan dipajaki apa enggak belum tahu nanti. Jadi kalau dari Kemenkeu bicaranya begitu, bukan untuk saat ini, nanti dulu kita mau lihat datanya dulu, habis itu baru nanti. Database. Nah, yang akan dilakukan oleh Asosiasi E-commerce dari sekarang sampai 1 April ini? Sekarang kita akan melakukan studi itu satu, jadi dampaknya kira-kira apa, kalau nantinya akan dipajaki. Karena kita juga sebenarnya boleh dong untuk punya
punya dugaan bahwa ya kalau ada NPWP masa iya ujung-ujungnya nggak cuma data aja, pasti ujung-ujungnya akan ada yang dipajaki. Pasti akan ada yang dipajaki. Nah, tapi kita sudah sepakat bahwa yang dipajaki adalah yang memang sudah mampu, sudah mandiri. Sementara yang belum nanti dulu. Jadi makanya kita mau lihat ketika ini dipajaki dampaknya apa. Lalu yang kedua termasuk dampak sampingan mereka bisa lompat ke sosial media. Kedua adalah kita akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk benar-benar apa sih plannya untuk bisa ngejar juga bukan cuma yang di marketplace, yang di sosial media juga ketika bergabung ada omsetnya tuh habis itu harus setor. Gitu. Intinya agar supaya pengusaha UMKM juga ini tidak jadi takut masuk ke bisnis online dengan adanya PMK ini ya. Betul. Pak Ignatius, terima kasih sekali lagi sudah hadir di CNN Indonesia Bisnis. Itulah tadi informasi yang kita dapat melalui bincang-bincang dengan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Anda.